Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, prodi S1 Kebidanan RPL. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah pada asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Di mana di sini saya mengambil kasus yang berjudul anak dari keluarga miskin rentan jadi korban kekerasan di Sukabumi. Nah, dalam peringatan Hari Anak Nasional 2025, di Sukabumi menyoroti kekerasan terhadap anak dari keluarga miskin. Di mana di sini saya membahas 5W+1H, yaitu kejadian apa saja yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, kejadiannya itu kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, yaitu kekerasan seksual, sebagian besar fisik, psikis, dan penelantaran. Kemudian siapa saja yang menjadi korban, yaitu anak-anak. Di sini tidak disebutkan anak usia berapa, namun dalam kasus ini kebanyakan kasus dari anak-anak. Kemudian kapan terjadinya kasus ini, yaitu sepanjang tahun 2025 hingga saat ini P2TP2A menangani 51 kasus kekerasan terhadap anak dengan total 55 korban. Kemudian di mana terjadinya kasus ini, yaitu di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kemudian mengapa kasus ini bisa terjadi? Nah, karena anak-anak dari keluarga miskin memiliki keterbatasan akses layanan pendamping, psikologis, rujukan, dan dukungan lingkungan yang memadai, plus hambatan seperti anggaran, tenaga, dan lingkungan korban. Kemudian bagaimana kasus ini ditangani? Nah, kasus ini ditangani oleh P2TP2A bersama kepolisian dan RSUD Pelabuhan Ratu dan Sekarwangi. Nah, melalui layanan pendamping, visum, hukum, asesmen awal. Namun dalam banyak kasus proses hukum tidak selalu dijalankan karena tergantung kebutuhan korban. Kemudian di sini ada beberapa penyebabnya. Nah, dari artikel dapat ditarik beberapa penyebab utama mengapa anak dari keluarga miskin lebih rentan menjadi korban kekerasan di Sukabumi. Di antara lain, yang pertama, keterbatasan akses layanan. Nah, anak korban dari keluarga yang tak mampu kesulitan mengakses layanan psikologis dan dukungan pemulihan karena ketiadaan layanan psikologis di tingkat daerah. Kemudian hambatan ekonominya, yaitu kondisi ekonomi keluarga yang rendah membuat pendamping, rujukan, ataupun jalur hukum mungkin sulit diakses atau diupayakan. Kemudian keterbatasan institusi atau tenaga. Nah, P2TP2A menyebutkan anggaran terbatas, jumlah tenaga batas, dan tekanan sosial di lingkungan korban sebagai kendala dalam penanganan ini. Kemudian kurangnya keberanian anak untuk bersuara dan lingkungan keluarga. Nah, lingkungan yang kurang mendukung dan anak yang takut bersuara membuat pelaku bisa melakukan terus-menerus, dimana ini dari kasus tersebut saya menyimpulkan beberapa anak itu takut untuk bersuara. Kemudian keluarga juga takut untuk melaporkan hal tersebut. Nah, sebagian besar kasus ini diproses hukum karena disesuaikan kebutuhan korban tadi. Karena maka tidak semua kasus diarahkan ke jalur hukum yang bisa memperlemah efek pencegahan. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.